Halo semuanya, selamat datang di channel Fakta Unik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 14 fakta unik dalam sejarah yang mungkin jarang diketahui, namun sangat menarik untuk disimak. Fakta-fakta ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menunjukkan betapa beragam dan mencengangkannya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia. Mari kita telaah bersama satu persatu, dan semoga dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus hiburan yang bermakna. Indonesia Mulia diubah menjadi Indonesia Raya pada salah satu iterasi awal. Sebelum akhirnya menjadi lagu kebangsaan Indonesia, karya W.R. Supratman mengalami beberapa versi komposisi yang berbeda. Salah satu perubahan penting terjadi pada judul lagu tersebut, yang awalnya dikenal sebagai Indonesia Mulia. Pada salah satu iterasi awalnya, judul ini diubah menjadi Indonesia Raya untuk lebih menonjolkan semangat kebangkitan dan persatuan nasional. Perubahan dari Mulia menjadi Raya membawa makna yang lebih luas dan kuat, menggambarkan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kejayaan. Lagu ini kemudian menjadi simbol perjuangan dan harapan rakyat Indonesia dalam menghadapi masa penjajahan serta membangun identitas bangsa yang utuh. W.R. Supratman menciptakan lagu ini dengan penuh semangat dan dedikasi, dan setelah melalui proses penyempurnaan, Indonesia Raya dipilih sebagai lagu kebangsaan yang menggugah jiwa patriotisme dan persatuan. Hingga kini, lagu ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas nasional Indonesia. Perintah Paus Gregorius IX untuk bunuh kucing. Setelah Paus Gregorius IX mengeluarkan bula kepausan Vox in Rama pada tahun 1233, ia secara tidak langsung memicu perburuan terhadap kucing di seluruh Eropa. Dalam dokumen tersebut, kucing, khususnya kucing hitam, disebut sebagai makhluk yang terhubung dengan iblis dan pemujaan setan. Pandangan ini memengaruhi persepsi masyarakat Kristen Eropa, yang kemudian menganggap kucing sebagai simbol kejahatan dan sihir. Akibatnya, banyak kucing dibantai secara massal dalam upaya menyucikan masyarakat dari pengaruh jahat. Pembantaian kucing ini membawa dampak ekologis yang tak terduga. Dengan berkurangnya populasi kucing, predator alami tikus tersebut, populasi tikus berkembang pesat dan bebas berkeliaran di permukiman manusia. Tikus-tikus ini membawa parasit berupa kutu yang menginfeksi manusia dengan bakteri Yersinia pestis, penyebab utama wabah pes. Tanpa cukup kucing untuk mengendalikan populasi tikus, wabah ini menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah. Wabah pes, yang dikenal juga sebagai maut hitam, menewaskan sekitar 100 juta orang di Eropa pada abad ke-14, menjadikannya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Ironisnya, niat untuk menumpas apa yang dianggap sebagai simbol kejahatan justru membuka jalan bagi bencana yang jauh lebih besar. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan ekosistem dan bahaya dari kebijakan berbasis ketakutan dan tahayul tanpa dasar ilmiah. 20.000 orang dijadikan tumbal oleh bangsa Aztec. Bangsa Aztec dikenal sebagai salah satu peradaban Mesoamerika yang sangat menjunjung tinggi ritual keagamaan, termasuk praktik pengorbanan manusia. Bagi mereka, pengorbanan bukanlah tindakan kejam semata, melainkan bentuk pengabdian tertinggi kepada para dewa, terutama Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Mereka meyakini bahwa darah dan nyawa manusia adalah bahan bakar penting bagi kelangsungan dunia, termasuk terbitnya matahari dan keberlangsungan hidup manusia. Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi pada tahun 1487, saat bangsa Aztec meresmikan pembaruan kuil agung Tenochtitlan. Dalam upacara besar-besaran tersebut, sekitar 20.000 orang, beberapa sumber menyebut angka yang bahkan lebih tinggi, dijadikan tumbal dalam kurban massal yang berlangsung selama beberapa hari. Para korban, yang sebagian besar adalah tawanan perang, dipersembahkan dengan cara diambil jantungnya saat masih hidup, sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa dan simbol kekuasaan politik serta religius bangsa Aztec. Bagi masyarakat Aztec, ritual ini bukan hanya ajang keagamaan, melainkan juga sarana memperkuat dominasi mereka terhadap wilayah sekitar. Dengan menjadikan tawanan dari suku-suku lain sebagai korban, bangsa Aztec tidak hanya menunjukkan kekuatan militer mereka, tetapi juga menegaskan keunggulan spiritual dan budaya mereka. Meskipun praktik ini kini dipandang sebagai tindakan brutal, dalam konteks budaya mereka saat itu, pengorbanan manusia dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan kosmos dan kewajiban terhadap para dewa. Pada masa Eropa kuno, tubuh para pelayan diolesi madu. Pada masa Eropa kuno, perbedaan kelas sosial sangat mencolok, terutama dalam hal kenyamanan dan kebersihan. Para ningrat hidup dalam kemewahan, dan mereka sangat menjaga kenyamanan diri dari gangguan kecil sekalipun, termasuk serangga seperti lalat. Salah satu cara yang digunakan untuk mengalihkan perhatian lalat dari tubuh para bangsawan adalah dengan mengolesi tubuh para pelayan dengan madu. Aroma manis dan lengket dari madu sangat efektif menarik serangga, sehingga para pelayan secara harfiah dijadikan umpan hidup. Praktik ini menunjukkan betapa ekstremnya eksploitasi terhadap pelayan dalam sistem feodal. Tubuh mereka dianggap sebagai alat untuk kenyamanan orang lain, bahkan jika harus menahan rasa tidak nyaman dan potensi penyakit akibat kerumunan serangga. Pelayan yang menjalani peran ini harus berdiri atau duduk di dekat tuannya dalam waktu lama, menahan gigitan lalat dan rasa lengket di kulit mereka, semuanya demi memastikan para ningrat tetap terbebas dari gangguan. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan sosial yang sangat besar di masa itu, di mana martabat seseorang ditentukan sepenuhnya oleh status sosial. Meskipun terdengar aneh atau kejam dari sudut pandang modern, praktik semacam ini memperlihatkan sejauh mana orang-orang pada masa lalu rela atau dipaksa untuk berkorban demi kenyamanan segelintir elit. Ini sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan dalam masyarakat saat ini.
Orang Romawi menggunakan urin sebagai obat kumur. Bangsa Romawi kuno dikenal akan pendekatan pragmatis mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kebersihan dan kesehatan. Salah satu praktik yang mungkin terdengar aneh bagi masyarakat modern adalah penggunaan urin sebagai obat kumur. Mereka meyakini bahwa kandungan amonia dalam urin memiliki khasiat sebagai agen pembersih dan pemutih gigi. Urin, terutama yang telah difermentasi, digunakan untuk membersihkan mulut dan memutihkan gigi, serta dipercaya dapat menyegarkan napas. Praktik ini sebenarnya memiliki dasar kimiawi. Amonia adalah senyawa alkali yang mampu melarutkan kotoran dan lemak, dan bahkan hingga kini digunakan dalam berbagai produk pembersih. Meski bau dan konsepnya mungkin menjijikan bagi kita sekarang, pada masa itu hal tersebut dianggap sebagai bentuk perawatan diri yang wajar. Bahkan, urin impor dari wilayah-wilayah tertentu, seperti Spanyol, dianggap lebih berkualitas dan lebih mahal harganya. Kebiasaan ini mencerminkan cara berpikir praktis orang Romawi, yang lebih mementingkan fungsi ketimbang persepsi estetika atau kenyamanan. Meski sudah lama ditinggalkan seiring berkembangnya ilmu kedokteran dan kebersihan, praktik tersebut tetap menjadi bukti menarik tentang bagaimana pemahaman manusia tentang kesehatan berkembang dari masa ke masa. Bangsa Romawi kuno dikenal akan pendekatan pragmatis mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kebersihan dan kesehatan. Salah satu praktik yang mungkin terdengar aneh bagi masyarakat modern adalah penggunaan urin sebagai obat kumur. Mereka meyakini bahwa kandungan amonia dalam urin memiliki khasiat sebagai agen pembersih dan pemutih gigi. Urin, terutama yang telah difermentasi, digunakan untuk membersihkan mulut dan memutihkan gigi, serta dipercaya dapat menyegarkan napas. Praktik ini sebenarnya memiliki dasar kimiawi. Amonia adalah senyawa alkali yang mampu melarutkan kotoran dan lemak, dan bahkan hingga kini digunakan dalam berbagai produk pembersih. Meski bau dan konsepnya mungkin menjijikan bagi kita sekarang, pada masa itu hal tersebut dianggap sebagai bentuk perawatan diri yang wajar. Bahkan, urin impor dari wilayah-wilayah tertentu, seperti Spanyol, dianggap lebih berkualitas dan lebih mahal harganya. Kebiasaan ini mencerminkan cara berpikir praktis orang Romawi, yang lebih mementingkan fungsi ketimbang persepsi estetika atau kenyamanan. Meski sudah lama ditinggalkan seiring berkembangnya ilmu kedokteran dan kebersihan, praktik tersebut tetap menjadi bukti menarik tentang bagaimana pemahaman manusia tentang kesehatan berkembang dari masa ke masa. Albert Einstein ditawari menjadi Presiden Israel. Pada tahun 1952, setelah wafatnya Presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, Albert Einstein secara mengejutkan ditawari posisi sebagai presiden kedua negara tersebut. Tawaran itu datang langsung dari Perdana Menteri Israel saat itu, David Ben-Gurion, yang melihat Einstein sebagai simbol intelektual dan moral dunia Yahudi. Meski Einstein sangat dihormati karena kontribusinya di bidang sains dan advokasi kemanusiaannya, ia dengan sopan menolak tawaran tersebut. Einstein menolak bukan karena kurangnya rasa hormat terhadap Israel atau rakyatnya, melainkan karena ia merasa tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk jabatan tersebut. Dalam surat penolakannya, Einstein menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan yang diperlukan dalam bidang administrasi dan politik. Ia menyatakan bahwa keterampilan ilmiahnya tidak selaras dengan tuntutan yang menyertai jabatan kepala negara. Penolakan ini menunjukkan integritas dan kesadaran diri Einstein yang tinggi. Ia memahami bahwa ketenaran intelektual tidak otomatis menjamin keberhasilan dalam kepemimpinan politik. Keputusannya juga mencerminkan kerendahan hati seorang ilmuwan besar yang lebih memilih tetap berada di ranah pemikiran dan kemanusiaan, alih-alih menerima kekuasaan yang tidak sesuai dengan panggilan hidupnya. 12,5 juta orang Afrika diculik dan dijual sebagai budak. Antara tahun 1525 dan 1866, lebih dari 12,5 juta orang Afrika menjadi korban dari salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah, perdagangan budak Atlantik. Mereka diculik, dijebak, atau dijual oleh para pedagang budak, lalu diangkut dengan kapal dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi menuju dunia baru, yang mencakup Amerika Serikat, Karibia, dan Amerika Selatan. Perjalanan yang dikenal sebagai Midley Passage ini begitu brutal hingga jutaan nyawa melayang bahkan sebelum mencapai daratan tujuan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 10,7 juta orang yang selamat sampai di benua Amerika. Sisanya meninggal di laut karena kelaparan, penyakit, atau kekejaman selama perjalanan. Para budak yang berhasil tiba kemudian dipaksa bekerja di ladang kapas, gula, tembakau, dan perkebunan lainnya tanpa hak asasi, kebebasan, atau kemanusiaan. Kehidupan mereka ditandai oleh eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, sementara sistem sosial dan ekonomi koloni bergantung sepenuhnya pada kerja paksa mereka. Dampak dari perbudakan transatlantik masih terasa hingga hari ini, melalui ketidaksetaraan rasial, trauma kolektif, dan warisan sistemik yang membentuk struktur sosial di banyak negara. Pengakuan dan pemahaman sejarah kelam ini sangat penting, tidak hanya untuk menghormati jutaan korban, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi keturunan mereka di masa kini. Setelah Peter yang agung mengeksekusi kekasih gelap istrinya, ia memaksa pasangannya itu menyimpan kepalanya dalam toples berisi alkohol dan menempatkannya di kamar. Peter yang agung, Tsar Rusia yang terkenal karena reformasi radikalnya dan pemerintahan otoriternya pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, juga dikenal karena tindakan-tindakannya yang ekstrim dan brutal. Salah satu kisah paling mengerikan yang sering dikaitkan dengannya adalah perlakuannya terhadap istri keduanya, Catherine I. Ketika Peter mengetahui bahwa Catherine memiliki hubungan gelap dengan salah satu kekasihnya, seorang perwira bernama Willem Mons, ia memerintahkan eksekusi Mons dengan cara yang kejam. Setelah Mons dihukum mati,
Peter memerintahkan agar kepala kekasih gelap istrinya itu dipenggal dan diawetkan dalam toples berisi alkohol. Kisah yang banyak beredar menyebutkan bahwa Peter kemudian memaksa Catherine untuk menyimpan kepala tersebut di kamarnya sebagai bentuk hukuman dan penghinaan yang terus-menerus. Tindakan ini mencerminkan sisi gelap Peter yang terkenal temperamental, keras, dan tanpa ampun terhadap siapapun yang dianggap mengkhianatinya, termasuk anggota keluarga sendiri. Meskipun beberapa sejarawan berdebat mengenai keakuratan detail dari cerita ini, kisah tersebut tetap hidup dalam catatan sejarah sebagai simbol kekejaman dan otoritarianisme sang Tsar. Peristiwa ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan absolut dapat mendorong tindakan yang mengaburkan batas antara keadilan, balas dendam, dan kekejaman pribadi. Zaman emas Islam abad pertengahan. Pada abad pertengahan, dunia Islam mengalami masa keemasan yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, di mana kemajuan luar biasa terjadi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selama periode ini, pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, astronomi, serta seni dan filsafat. Para ilmuwan dan cendekiawan muslim menerjemahkan, mempelajari, dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai peradaban sebelumnya, termasuk Yunani, Persia, dan India. Tokoh-tokoh besar seperti Avicenna, Ibn Sina, dan Al-Razi, Rahazes, membuat terobosan penting khususnya dalam bidang kedokteran dan ilmu kimia. Avicenna, misalnya, menulis The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama di dunia barat dan timur selama berabad-abad, sementara Al-Razi dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan metode ilmiah dan penemuan obat-obatan. Mereka tidak hanya berkontribusi pada pengobatan, tetapi juga mengembangkan konsep laboratorium dan kimia yang menjadi dasar bagi ilmu modern. Selain sains, zaman keemasan Islam juga menyaksikan kemajuan dalam bidang matematika dengan penemuan angka-angka Arab dan aljabar, serta perkembangan astronomi yang membantu navigasi dan kalender. Seni dan arsitektur pun berkembang pesat, menampilkan gaya unik yang menggabungkan estetika dan fungsionalitas. Keseluruhan era ini menunjukkan betapa pentingnya dunia Islam dalam memelihara dan mengembangkan warisan intelektual umat manusia. Perempuan Cina pada masa lalu mengikat kaki mereka untuk membuatnya tampak lebih kecil dan lebih feminin. Tradisi mengikat kaki, atau foot binding, merupakan praktik yang berlangsung selama hampir 1000 tahun di Tiongkok, terutama di kalangan kelas atas dan bangsawan. Dimulai pada masa dinasti Song dan berlanjut hingga awal abad ke-20, perempuan muda, bahkan sejak usia 4 atau 5 tahun, dipaksa untuk mengikat kaki mereka dengan kain ketat, mematahkan tulang-tulang kecil di kaki agar telapak kaki bisa ditekuk dan dijaga tidak tumbuh. Hasil akhirnya adalah kaki teratai, sepanjang sekitar 7 hingga 10 cm, yang dianggap sebagai lambang kecantikan, kesucian, dan status sosial. Kaki kecil dipandang sebagai simbol femininitas, kelembutan, dan daya tarik seksual, sehingga perempuan yang memiliki kaki terikat lebih diidamkan dalam perjodohan, terutama oleh keluarga-keluarga kaya. Ironisnya, meski menjadikan perempuan lebih bernilai di mata masyarakat, praktik ini juga secara sistematis membatasi mobilitas dan kebebasan mereka. Banyak yang mengalami cacat seumur hidup, infeksi, dan rasa sakit kronis akibat proses ini. Meskipun sempat dianggap sebagai standar kecantikan, praktik ini akhirnya mulai ditinggalkan seiring masuknya pengaruh modernisasi, nilai-nilai barat, dan kesadaran akan hak perempuan. Pemerintah Tiongkok secara resmi melarang foot binding pada awal abad ke-20, meskipun praktik ini masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi di beberapa daerah hingga pertengahan abad itu. Kini, foot binding dikenang sebagai simbol penindasan terhadap perempuan sekaligus pelajaran penting tentang bagaimana konstruksi sosial dapat membentuk dan menyakiti tubuh manusia. Letusan gunung berapi supervolcano sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dan salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di Indonesia. Danau ini terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan supervolcano yang sangat dahsyat, yang dikenal sebagai letusan Toba. Letusan tersebut merupakan salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah bumi dan mengubah lanskap kawasan sekitarnya secara drastis. Akibat ledakan besar itu, terbentuk kaldera raksasa yang kemudian terisi air, membentuk Danau Toba seperti yang kita kenal sekarang. Di tengah danau yang luas ini terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang menjadi pusat budaya dan sejarah suku Batak Toba. Pulau ini bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai tempat tinggal masyarakat yang kaya akan tradisi dan seni khas Batak. Keunikan Danau Toba tidak hanya terletak pada ukurannya yang spektakuler, tetapi juga pada nilai sejarah geologis dan budayanya. Danau ini menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa alam terbesar yang pernah terjadi di bumi, sekaligus menjadi simbol kehidupan dan kebudayaan masyarakat Batak yang telah berakar selama berabad-abad di kawasan tersebut. Demikianlah 14 fakta unik dalam sejarah yang telah kami rangkum untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang berbagai sisi menarik dari masa lalu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya dari channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di video berikutnya.